Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, anak-anakku kelas 5 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 5. Hari ini Patris kembali akan menyampaikan materi informatika dari penerbit buku Erlangga. Ya. Baik, sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anakku, untuk hari ini Patris akan menyampaikan materi tentang mengedit foto. Ya, jadi materi ini adalah pada bab 1 ya, buku informatika. Jadi kalian silahkan bukunya dibuka bagi yang sudah mempunyai. Bagi yang belum silahkan segera ya, karena materi Patris ambil dari buku. Jika kalian belum punya buku maka kalian tidak bisa menyimak ataupun mengikuti dengan baik nantinya. Baik, materi kita adalah mengedit foto ya. Silahkan dibuka halaman 11. Selanjutnya, sebelum kita mengedit foto, kita harus tahu terlebih dahulu tentang fotografi ya. Apa itu fotografi? Fotografi adalah suatu seni yang menghasilkan potret atau foto dengan alat berupa kamera. Sedangkan kamera itu sendiri bisa dari kamera itu sendiri ya, ataupun dari HP ataupun smartphone ya, HP yang ada kameranya, gitu ya. Baik, selanjutnya seseorang yang mengambil potret atau foto disebut dengan fotografer. Ya, jadi kalau kalian suka mengambil gambar atau mungkin suka mengoleksi gambar-gambar, nah kalian itu bisa juga disebut dengan fotografer. Karena apa? Kalian suka memotret atau mengambil ataupun memfoto dari sebuah gambar ataupun keadaan ya, seperti itu. Contohnya misalkan kalian sedang ada acara penelitian ataupun ada acara ulang tahun misalkan begitu. Nah, selanjutnya manfaat foto. Apa itu manfaat foto? Yang pertama dapat diambil untuk keperluan pengetahuan atau penelitian ya. Jadi ketika kalian misalkan sedang melakukan pengamatan ya pada suatu misalkan ada tugas dari Bapak Ibu guru, silahkan amati gambar ataupun amati percobaan misalkan mencangkok misalkan. Itu kalian bisa memfoto kegiatan itu ya. Itu untuk keperluan pengetahuan atau penelitian. Terus yang kedua, untuk mengenang untuk mengenang suatu acara atau kejadian ya. Misalnya foto pesta ulang tahun ataupun kelulusan ya. Jadi kalian bisa mengambil gambarnya sebagai dokumentasi ya, tujuannya agar bisa dibuka pada kesempatan yang lain ya. Jadi kalian bisa buka kembali ketika kalian ingin mengenang suatu acara yang sudah pernah dilaksanakan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mengenal pixel atau pixel ya. Apa itu pixel? Nah, sebelumnya kita tahu dulu apa itu gambar digital. Ya, gambar digital adalah gambar yang disimpan dalam komputer dalam bentuk pixel ataupun picture element atau bahasa Indonesia pixel ya, atau elemen gambar. Itu pengertian gambar digital. Nah, kemudian pixel itu sendiri merupakan elemen terkecil dalam gambar digital yang dapat dilihat mata. Ya, jadi elemen terkecil dalam gambar digital. Ya. Nah, kemudian banyak pixel dalam gambar disebut resolusi. Ya, jadi dalam sebuah gambar itu ada yang namanya resolusi. Resolusi itu adalah banyaknya pixel dalam gambar itu sendiri. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan, ini ada gambar sebuah burung, seekor burung ya, seekor burung sedang bertengger di atas dahan ya. Nah, kemudian Patris akan sedikit menunjukkan bagiannya, bagian sayap misalkan. Ini bagian sayapnya ini. Nah, kemudian
akan Patris tarik, jadi gambar bagian sini saja yang akan Patris besarkan. Nah, ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian inilah yang disebut dengan contoh dari piksel seperti ini. Ya. Jadi pikselnya seperti ini. Jadi bagian ini awalnya kecil, kita Patris besarkan ya menjadi seperti ini. Nah, kesimpulan dari gambar ini, ketika sebuah file foto atau gambar diperbesar, akan tampak kotak-kotak kecil berwarna. Nah, itulah yang disebut dengan piksel. Semakin banyak piksel yang membentuk sebuah gambar, maka semakin bagus kualitas dan warna gambar tersebut. Sama halnya dengan layar komputer atau telepon pintar. Semakin banyak piksel ataupun layar, semakin banyak piksel dari suatu layar, maka semakin jernih tampilan layar tersebut. Begitu ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengedit foto dengan salah satu program yang namanya GIMP atau GIMP ya. Nah, untuk mengedit foto, kita memerlukan program komputer yang disebut editor gambar atau graphic editor. Nah, program editor gambar berguna untuk mengubah atau memperindah gambar ataupun foto. Ya. Nah, kemudian salah satu program editor gambar adalah GIMP ataupun GNU Image Manipulation Program. Ini adalah salah satu program pengedit gambar atau editor gambar. Artinya kalau salah satu berarti sebetulnya banyak ya. Tapi yang kita gunakan, yang kita pakai satu saja ya, yaitu GIMP. Berikutnya, GIMP adalah program editor gambar yang tidak berbayar ya ataupun gratis ya. Nah, kemudian game ini dapat digunakan pada komputer yang menggunakan sistem operasi Linux, kemudian Microsoft Windows dan juga Mac OS ya. Jadi ini adalah program game. Ini programnya tidak berbayar, alias gratis dan bisa dipakai pada operating system dari komputer Linux bisa, Windows juga bisa, dan juga Mac OS bisa. Nah, untuk yang akan kita praktekkan nanti adalah yang berjalan pada sistem operasi Windows ya. Baik. Nah, selanjutnya perhatikan untuk mengedit foto ataupun gambar dengan menggunakan GIMP. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini maksudnya praktek berikut ya. Jadi kalian Patris minta untuk mengikuti apa yang akan Patris tunjukkan di sini. Nah, karena kalian mungkin belum memiliki program GIMP ya. Nah, bagi kalian yang akan mendapatkan program GIMP, kalian bisa membuka buku ya. Buka buku halaman 13 ya. Di situ sudah ada petunjuk guru ya. Nah, di situ ada alamat link yang bisa kalian lihat, kalian buka dan bisa mendownload dari program GIMP ini. Yang pertama, siapkan gambar yang akan diedit. Dan yang kedua, siapkan program GIMP yang sudah terinstall ya. Jadi kalian silahkan bagi yang di rumah sudah memiliki perangkat komputer bisa mempraktekkan sendiri ya. Jadi bisa mencari program ini, kemudian bisa langsung diinstal ya. Bisa minta bantuan orang tua kalian tentunya ya. Nah baik, untuk mempraktekannya Patris akan keluar dulu dari sini, dari presentasi ini. Patris kembali ke layar awal ya. Patris akan membuka program GIMP. Kalian perhatikan. Ya, ini. Nah, tampilan awal dari program GIMP adalah seperti ini ya. Nah, kita akan mengikuti langkah-langkah yang ada pada buku kalian halaman 14 ya. Jadi yang pertama sekali kalian buka, kalian klik menu file. Berikutnya pilih open. Nah, kalian akan membuka gambar. Ada di mana gambar yang kalian buka tadi? Ya. Nah, untuk membukanya kalian harus hafal, harus ingat. Ada di mana? Ya, kalian harus mencari di folder-folder yang ada. Misalkan Patris akan mengambil misalkan di dokumen data di volume F misalkan. Ini Patris akan ambil di download ya. Nah,
kalian cari. Nah, ini Patrice mengambil yang bunga mawar, kemudian open. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah mendapatkan gambar yang sudah tampil pada layer, selanjutnya kalian duplikasi ya, bisa kalian jadikan menjadi dua ataupun banyak, terserah ya. Nah, pada contoh ini Patrice menjadikan dua. Caranya kalian pada bagian layer ini bisa melihat pada bagian bawah. Di sini ada duplikat ya. Klik di sini. Nah, ini maka menjadi dua. Ya. Nah, selanjutnya jika sudah menjadi dua, agar kalian nantinya tidak bingung yang mana yang diedit, yang mana yang asli, kalian bisa mengubah namanya. Misalkan yang ini, yang hasil duplikat tadi, kita rubah namanya. Caranya kita klik dua kali ya. Klik. Nah, di sini kan sudah ngeblok ini ya, putih. Kalian ganti misalkan duplikat. Ganti iya seperti ini. Kalau sudah klik di luar. Itu sudah berubah menjadi duplikat. Nah, setelah dirubah, nah selanjutnya kalian aktif di sini ya, aktif yang di duplikat. Kalian selanjutnya pilih menu filter. Nah, setelah menu filter, kemudian pilihlah blur. Selanjutnya pilih Gaussian blur. Nah, kalau sudah sini akan muncul kotak dialog Gaussian blur. Kalian perhatikan yang kalian rubah di sini adalah pada bagian size-nya, size X-nya bisa kalian ketik manual, bisa menggunakan tanda panah. Ya, yang menghadap ke atas ini untuk menambah, untuk mengurangi menghadap ke bawah. Terus gunakan tanda panah saja ya. Ini. Kita klik sampai 30 misalkan. Kalian sambil melihat tampilan di sini ya, di bawah ini gambarnya. Kalian nanti akan bisa melihat ketika blurnya itu ditekan untuk size-nya, maka akan terjadi perubahan ya, blur. Nah, kita berhenti sampai pada angka 30. Nah, ini kebablas. Nah, sudah ya. Kalau sudah sampai angka 30, selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, kemudian pada bagian mode, ini mode, kalian klik, pilih yang soft light. Ada di sini. Oh, ini soft light-nya diklik. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Jadi hasil editannya seperti ini. Setelah ditekan soft light, artinya gambar kalian yang sudah diedit tadi sudah selesai ya. Nah, kemudian selanjutnya kita simpan ya. Jadi kalau sudah selesai diedit, kemudian kita simpan. Caranya klik menu file, kemudian shift S. Kalian mau nyimpan di mana? Misalkan ada di download lagi atau di tempat lain, silahkan kalian ganti ya, silahkan diganti dengan nama misalkan mawar edit. Nah, ini kalau sudah ditulis nama, selanjutnya kalian bisa menekan save di sini ya, tekan save ya, itu ya. Nah, jadi gambar kalian sudah bisa disimpan. Nah, kalau misalkan kalian akan mengeditnya ataupun membuat gambar ini menjadi apa namanya, menjadi JPEG, bisa kalian lakukan langkah begini. Ini kita klik ini, pakai nama lain ya, misalkan ini mawar merah misalkan.
tadi kan ada merahnya. Selanjutnya kalian cari pada bagian select file type ya. Jadi select file tipenya kalian klik di sini. Klik di sini. Nah, ini di sini kalian bisa melihat, pilih file di sini, misalnya JPEG. Mana ada JPEG di sini? Ekstensinya kita pilih file type. Oh, ini misalkan pakai ini ya. Jadi secara standar atau normal, file ekstensi dari JIM adalah XJF gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk mengganti yang lain, bisa dengan memilih yang ada, yang sudah tersedia di sini. Kalau misalkan JPEG tidak ada, ya berarti tidak ada. Berarti kalian bisa menggunakan file-file yang lain di sini tentunya. Ya, coba ini select file type by extension, klik. Nah, ini yang tampil memang hanya segini, ya sudah, kita pilih yang ada saja ya. Misalkan kita gunakan ini JIM ya. Kalau sudah tekan save lagi XFC gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara membuat ataupun mengedit gambar atau mengedit foto dengan menggunakan program JIM ya. Seperti itu ya. Hasilnya bisa kalian lihat di sini. Jadi ini yang asli, ini yang duplikatnya ya. Jadi nanti kalian bisa melihat dan bisa mempraktekannya sendiri nanti. Ya, jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Untuk penjelasan materi ini akan Pak Tris lanjut pada pertemuan berikutnya. Pak Tris kembali lagi pada program PowerPoint ini. Pak Tris akan melanjutkan pada ini tadi. Nah ini, ya, jadi kita sambung ya pada pertemuan berikutnya. Kemudian terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga jangan lupa selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.